Hati-hati, banyak trader belum sadar 4 faktor ini bisa bikin Bitcoin balik ke 1,8 miliar rupiah. Market kripto kembali penuh dinamika menjelang akhir November. Bitcoin memang masih berada dalam tekanan, tapi ada 4 pemicu besar yang justru membuka peluang kenaikan menuju $112.000 atau sekitar 1,8 miliar rupiah. Pertama, dari sisi makro, data dari Trading Economics menunjukkan pasar kini menilai peluang 78% bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga acuan di atas 3,5% sampai 2026. Kedua, sinyal dari pasar obligasi. iShares Tips ETF yang melacak obligasi pemerintahan AS yang disesuaikan dengan inflasi baru saja memantul dari area support kuat di 110,50. Ketiga, ada potensi masuknya perusahaan berbasis Bitcoin ke indeks pasar global seperti MSCI. Saat ini sedang berlangsung konsultasi soal perusahaan yang punya exposure besar ke Bitcoin, misalnya MicroStrategy, apakah tetap akan diperhitungkan dalam indeks besar. Pemicu keempat datang dari pasar derivatif. Put option saat ini diperdagangkan dengan premi 10% lebih tinggi dibanding call option, kondisi yang menandakan dominasi asuransi bearish. Kalau ketidakseimbangan ini turun ke sekitar 5% atau lebih rendah, biasanya terjadi short squeeze yang mendorong kenaikan harga cukup cepat. Apalagi total kontrak opsi senilai $22,6 miliar akan kadaluarsa pada 26 Desember. Sehingga potensi volatilitas besar semakin terbuka. Sinyal pendukung lainnya datang dari ekspektasi The Fed jelang akhir tahun, probabilitas pemangkasan suku bunga Desember melompat ke 70% naik jauh dari 39% sehari sebelumnya. Sentimen ini membuat Bitcoin sempat memantul dari $80.500 ke $86.000 dan ETF Bitcoin Spot kembali mencatat inflow sebesar $238 juta. XRP juga mulai menunjukkan tanda pembalikan lewat sinyal beli indikator Tom the Mark. Sementara WLFI mencatat kenaikan 12% setelah breakout dari pola falling wedge. Jadi, meski Bitcoin baru saja turun lebih dari 20% dalam sebulan, 4 pemicu makro, sinyal obligasi, potensi indeks institusi, dan dinamika derivatif menunjukkan tren bullish jangka menengah belum sepenuhnya hilang. Apakah ini awal momentum untuk kenaikan akhir tahun atau justru kita memasuki fase volatilitas yang lebih besar? Follow semua kanal media sosial Indodax dan jangan lupa kasih paham di komen.